Halo sahabat F2 News Update. Kali ini kita mendapatkan berita terbaru dari kasus pembunuhan wanita terbungkus selimut di Banjar. Kami tim telah merangkum dari beberapa artikel tentang kasus pembunuhan ini. Kasus pembunuhan ini dimulai dari ditemukannya sesosok mayat di pinggir tebing Jalan Raya Banjar Cimaragas, tikungan Batu Gajah, Banjar, Jawa Barat. Mayat ditemukan dalam kondisi terbungkus selimut pada hari Minggu 25 Februari 2024. Mayat tersebut mulanya tercium oleh pesepeda yang melintas. Pesepeda itu merasa curiga karena mencium bau busuk. Karena penasaran, ia mencoba menepi. Setelah dicari sumber bau busuk tersebut, betapa kagetnya ia melihat mayat yang terbungkus selimut. Pesepeda itu meneruskan informasi ke sopir angkot yang berada di dekat lokasi penemuan mayat, dan sopir angkot melapor ke warga setempat. Kita melapor kejadian penemuan mayat ini ke Polsek Banjar, ujar warga sekitar bernama Iskandar. Tak berselang lama, polisi mendatangi TKP. Polisi mulanya belum bisa memastikan apakah mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Pada bagian wajah terlihat sudah membusuk sehingga sangat sulit untuk dikenali. Namun, dari penglihatan sekilas, tampak seperti perempuan. Kondisi mayat itu terikat ke depan, terdapat luka juga di bagian leher. Pada saat ditemukan, mayat terbungkus selimut bergaris warna-warni dan selimut berwarna coklat. Setelah diselidiki lebih jauh, ternyata mayat tersebut bernama Indriana Dewi Eka Saputri. Polisi berhasil mengungkap identitas mayat wanita yang ditemukan terbungkus selimut di kota Banjar, Jawa Barat. Kepastian tersebut dibenarkan keluarga korban. Diketahui identitas mayat tersebut bernama Indriana, 25 tahun, merupakan warga Cipinang, Jakarta Timur. Setelah mendapat kabar dari polisi, pihak keluarga langsung mendatangi RSUD Banjar untuk memastikannya pada Selasa 27 Februari 2024 sore. Roni, kakak korban, memastikan mayat itu adiknya. Ia mengaku terakhir berkomunikasi dengan Indriana pada 15 Februari 2024. Berangkat dari kerjaan sudah ramai di Jakarta. Saya langsung ke Jakarta dengan ibu dan bapak. Saya kakak kandung korban. Terakhir komunikasi tanggal 15, minta transfer etol dan sekarang di sini, ujarnya saat ditemui wartawan. Roni meminta ke Polda Polres Banjar dan Polda Metro Jaya untuk segera menangkap pelakunya. Ini kejam, ungkapnya. Roni menyebut terakhir adiknya pamit pergi ke puncak bersama teman-temannya, kemudian terakhir kontak ke ibunya pamit. Roni pun menyebut adiknya tidak pernah cerita punya masalah. Ngontak lagi di WA sudah beda, bukan dia yang WA tapi orang lain. HP-nya nggak ada, terakhir itu pamit kan, tinggal di Jakarta, jelasnya. Pihak keluarga rencananya akan membawa jenazah ke Semarang dan akan dimakamkan di sana. Indriana Dewi Eka Saputri, 24 tahun, tewas dibunuh di Bogor, lalu mayatnya dibuang di Banjar, Jawa Barat. Pembunuhan ini diotaki oleh sejoli Devara Putri Pranada atau DP dan Didot Alfiansa atau DA. Dirkrimun Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, mengungkap motif pembunuhan ini dilatari cinta segitiga. Tersangka Devara merasa cemburu karena kekasihnya Didot juga menjalin hubungan asmara dengan Indriana. Kira-kira seperti itu, cinta segitiga. Jadi karena cemburu kemudian melakukan pembunuhan, ujar Direktur Kriminal Umum Dirkrimun Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, usai olah TKP di Jalan Bukit Pelangi, Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jumat 1 Maret 2024. Mulanya Didot berpacaran dengan Devara, namun rupanya Didot juga menjalin hubungan dengan korban. Hingga kemudian Didot ingin kembali lagi kepada Devara. Di sisi lain, Devara tidak mau melihat korban Indriana lagi, sehingga tercetuslah ucapan Devara, terserah mau kau bunuh asal dia tak ada di dunia. Karena korban sering dugem dengan pelaku, Didot mau kembali lagi ke pacarnya yang ini, tersangka Devara. Tapi perempuan ini bilang saya nggak mau kalau dia masih ada di dunia ini. Terserah mau kau bunuh, mau apa, saya nggak mau dia ada di dunia ini. Didot dan Devara kemudian menyewa pembunuh bayaran bernama Muhammad Reza atau MR yang dijanjikan dihadiahi 50 juta rupiah untuk menghabisi nyawa Indriana. Sosok Devara Putri Pranada, otak pembunuhan Indriana, ternyata seorang caleg DPR berdasarkan informasi yang diperoleh. Hal itu dibenarkan oleh Kombes Surawan. Berdasarkan informasi di situs info pemilu kpu.go.id, Devara Putri Pranada terdaftar sebagai caleg dari Partai Garuda di Dapil Jawa Barat 9, meliputi Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang. Sosok Indri di mata orang tua, Ibunda Indriani Endang Tatik, 50 tahun, mengungkapkan sosok anaknya itu di matanya adalah sosok anak yang baik dan pekerja keras. Sama orang tuanya juga baik, benar-benar perhatian banget. Makanya dia kerja keras mikirin orang tuanya.
Namanya juga ortunya, kerjanya ngojek, dia yang maklumin. Bantu-bantu ortunya pengen bahagiain ortunya. Itu cita-citanya pengen bahagiain ortunya, kata Endang saat ditemui di kediamannya di Cipinang, Jakarta Timur, Senin 4 Maret 2024. Indriana adalah anak sematawayang Endang. Menurut Endang, Indri selalu terbuka kepadanya. Kalau sama saya semua apapun cerita sama saya. Jadi mau makan apa, di mana selalu kasih kabar, imbuhnya. Endang mengaku kaget saat mendengar kabar Indri ditemukan tewas. Ia mengatakan Indri tidak pernah cerita jika ada masalah dengan cowoknya. Nggak ada masalah-masalah gitu. Kalau ada masalah dia tetap cerita, tapi nggak ada masalah. Kalau sama cowoknya juga nggak ada masalah. Ceritanya baik-baik aja, ujarnya. Dirkrimun Polda Jawa Barat Kombes Surawan mengungkapkan korban Indriana dibunuh di Babakan, Madang, Kabupaten Bogor pada Rabu 20 Februari sekitar pukul 18.30 WIB. Setelah korban tewas, para tersangka membawa jasad korban berkeliling selama 4 hari. Jasad Indriana ditemukan terbungkus selimut di pinggir jurang, tepatnya di belakang Tugu Patung Gajah di Dusun Cilengkong, RT 17 RW 9 Desa Neklasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar pada Minggu 27 Februari 2024. Seusai pembunuhan, kata Surawan, para pelaku membawa jasad korban ke Jakarta dan sempat menginap. Keesokan harinya para pelaku membawa jasad korban hingga akhirnya dibuang di Kota Banjar, Jawa Barat. Eksekusi dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 oleh MR dengan cara menjerat korban menggunakan ikat pinggang selama kurang lebih 15 menit sampai korban meninggal. Setelah korban meninggal, para pelaku membawa korban kembali ke Jakarta. Pada 21 Februari 2024 siang, kata dia, para pelaku membawa mayat korban menuju Pangandaran melalui tol Cirebon. Baru pada tanggal 23 Februari 2024 siang, DT dan DV mengambil semua barang-barang milik korban. Kemudian oleh MR mayat korban dibuang ke jurang. Para pelaku langsung kembali ke Jakarta. Mereka ingin membuang mayat korban di tempat yang aman sehingga dibawa keliling sampai dengan Cirebon dan Kuningan. Di Kuningan mobilnya sempat mogok sehingga kemudian ditowing sampai Banjar dan mobil ditaruh di sana di bengkel, imbuhnya. Selama dibawa dalam mobil, jasad korban didudukan di kursi belakang dengan mulut ditutup masker. Hal itu agar korban dikira sedang tidur jika dilihat orang lain. Para pelaku sempat membawa jasad korban selama 4 hari berkeliling kota. Mereka berkeliling untuk mencari tempat membuang mayat Indriana. Dibawa oleh pelaku kurang lebih selama 4 hari. Mereka ingin membuang mayat itu di tempat yang aman, sehingga dibawa keliling sampai dengan Cirebon dan Kuningan, kata Surawan. Polisi menetapkan tersangka terhadap pasangan kekasih asal Jakarta berinisial DA dan DP, serta eksekutor berinisial MR karena membunuh Indriana Dewi Eka Saputri, 24 tahun, yang jasadnya ditemukan terbungkus selimut di Banjar, Jawa Barat. Ketiganya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP, 338 KUHP, dan 365 KUHP ayat 4 dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, kata Surawan. Para tersangka tersebut melakukan pembunuhan secara terencana. Mereka juga mencari lokasi yang aman untuk melancarkan aksinya. Ini adalah kasus pembunuhan yang disebabkan oleh asmara cinta segitiga karena cemburu. Sifat cemburu inilah yang menjadi dalang dari pembunuhan korban Indriana Dewi Eka Saputri. Kita doakan bersama-sama semoga korban diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah saat ingin menjalin suatu hubungan dengan seseorang, kita harus melihat latar belakang dari orang tersebut, apakah dia masih ada pasangan atau tidak. Tapi hal ini sedikit sulit untuk dilakukan karena biasanya orang-orang seperti itu pandai menutupi hubung asmara mereka dengan orang lain. Ya, tapi kita kan biasanya menggali informasi dari teman-temannya, bagaimana sifat, watak, karakter, apakah dia memiliki kekasih lain atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar kita lebih mengenal orang tersebut. Jangan mentang-mentang cinta, kita kan tidak berpikir lagi, langsung terima aja. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini. Jika kalian memiliki pendapat lain tentang kasus ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk update berita lainnya. Terima kasih.